Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi ke-6 mata kuliah toksikologi klinik yaitu metode preparasi dan analisis sampel toksikologis. Pendahuluan. Telah kita ketahui bahwa kesalahan terbesar dalam proses analisis adalah terjadi pada saat pra-analitik, baik itu sampling, preservasi sampel, atau kesalahan dalam preparasi sampel. Untuk itu, tahapan pra-analitik ini dia menentukan validitas hasil pemeriksaan pada laboratorium toksikologi. Kemudian, preparasi sampel yang baik dan benar dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan agar analit tidak mengalami perubahan selama proses pengambilan hingga waktu analisis di laboratorium. Nah, ini skemanya tahapan analisa di laboratorium toksikologis. Tujuan preparasi sampel mengingatkan kembali bahwa tujuan dari preparasi sampel itu adalah untuk melarutkan analit, kemudian bisa juga untuk mengisolasi analit dari matriks yang kompleks. Kita tahu bahwa spesimen itu merupakan matriks yang kompleks. Untuk itu, agar kita dapat menganalisa analit dengan lebih cermat, kita harus mengisolasinya terlebih dahulu, yaitu memisahkan analit dengan komponen pengganggu yang lainnya. Kemudian tujuan dari preparasi sampel yang ketiga adalah memekatkan analit. Memekatkan analit ini sangat berfungsi apabila sampel yang analit yang akan kita ukur itu kadarnya dalam jumlah yang sangat kecil, sehingga untuk mencapai limit deteksi instrumen harus dipekatkan terlebih dahulu. Kemudian apabila tidak ada instrumen yang sesuai, maka kita dapat mengubah analit menjadi senyawa lain atau nama lainnya derivatisasi. Ini ya yang bisa dilakukan selama tahapan preparasi sampel, bisa dilarutkan biasa apabila analit kita itu tidak terlalu kompleks matriks sampelnya. Kemudian dapat dilakukan ekstraksi dengan tujuan clean up, membersihkan atau mengisolasi analit dari analit lain dari senyawa pengganggu lainnya. Kemudian dapat dilakukan juga derivatisasi. Kemudian dalam hal ini, topik pembelajaran yang akan kita bahas adalah lebih ke jenis-jenis sampel yang dapat diambil, kemudian teknik preparasi sampel dan teknik pengambilan dan teknik preparasi sampel. Berikut adalah teknik preparasi sampel. Kalau yang pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang teknik pengambilan ya, teknik pengambilan sama preservasi sampel. Yang kali ini kita bahas adalah tentang teknik preparasi sampel. Kalau preservasi kemarin lebih ke penyimpanan, habis diambil kemudian disimpan di mana, diletakkan di wadah apa yang sesuai, kemudian berapa mili pengambilannya, itu masuk di dalam tahapan sampling dan preservasi sampel. Sekarang kita masuk di tahapan preparasi sampel. Nah, preparasi sampel tadi secara sederhananya kan dia meliputi 3, pelarutan, ekstraksi, sama derivatisasi. Kalau misalkan sudah ada instrumen yang sesuai, maka kita tidak perlu melakukan derivatisasi. Tapi kalau pelarutan dan ekstraksi merupakan tahapan preparasi sampel yang paling umum untuk dilakukan. Nah, di sini kenapa harus dilakukan preparasi sampel? Jadi kalau kita memiliki sampel di sini ya berupa apalagi sampel-sampel toksikologis itu banyak berupa spesimen, sehingga sampel yang berupa analit, metabolit, senyawa endogen. Nah, ini lebih kebanyakan kan ada di sampel spesimen. Sampel spesimen itu kan matriksnya itu sangat kompleks, sehingga untuk mendapatkan analit yang murni itu dia harus dipisahkan dengan komponen-komponen yang lain. Nah, untuk itu perlu dilakukan preparasi sampel yang bertujuan untuk pembersihan atau clean up dan pemekatan. Nah, ini preparasi sampel yang digunakan di sini yang memiliki tujuan pembersihan dan pemekatan ini lebih ke metode ekstraksi ya. Kemudian setelah dia dipreparasi sampel, maka dia harus dapat dianalisa menggunakan kromatografi. Kromatografi ini kan kalau kita belajar tentang kromatografi, masih ingatkah di instrumentasi 2, itu kan kita ada belajar tentang GC sama HPLC, gas kromatografi sama
high performance liquid chromatography, di mana kalau menggunakan alat-alat kromatografi itu kita dapat memisahkan analit dari komponen pengganggu lain menggunakan kolom pada instrumen GC ataupun HPLC seperti itu kan. Jadi instrumen kromatografi ini lebih sesuai apabila dilakukan untuk analisa kuantitatif. Kemudian, nah ini ya deteksi kuantifikasi. Jadi lebih sesuai apabila dilakukan untuk analisis kuantitatif. Kemudian ada juga sampel-sampel yang dia kiranya di situ kadarnya tinggi di dalam satu spesimen tertentu, sehingga dia dapat langsung dikuantifikasi menggunakan metode analisis secara langsung. Kemudian ini metode preparasi sampel itu dapat meliputi presipitasi protein ya. Selain ekstraksi sama pelarutan, dapat juga presipitasi protein. Kemudian mikrodifusi. Mikrodifusi ini kan pemurnian sampel dengan membebaskan senyawa yang mudah menguap menggunakan cawan Conway ya. Cawan Conway kan sudah tahu, sudah pernah pakai di praktikum. Nah, kemudian dapat juga dilakukan hidrolisis metabolit yang terkonjugasi. Hidrolisis tujuannya adalah untuk memisahkan metabolit yang terkonjugasi itu agar dia tidak mengganggu selama analisa analit. Kemudian ini ada skema ekstraksi spesimen darah, serum ataupun plasma ya, sumbernya dari Depkes 2004. Nah, ini juga saya ambil sumbernya itu dari buku ajar yang Kemenkes. Itu di sini ada kalau kita punya sampel darah, kemudian kita analisis ya, kita preparasi terlebih dahulu untuk mendapatkan fase polar sama fase non polarnya ya. Nah, di sini ditambahkan CHCl3, kemudian bila menganalisa asam salisilat itu tambahkan CaCl3. Kemudian dapat juga dilakukan ekstraksi dengan NaHCO3, natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat ya, kemudian dia diekstraksi dipakai corong pisah ya, digojok, kemudian kalau sudah dia dipisahkan fraksinya, kemudian ditambahkan sama ekstraksi dilanjutkan dengan ekstraksi dengan NaOH. Nah, kemudian fraksi NaOH itu dia memiliki kandungan asam lemah yang terlarut di dalam NaOH, sedangkan CHCl3 ini adalah senyawa-senyawa yang sifatnya nonpolar, dia akan larut dalam CHCl3. Kemudian dia dapat diekstraksi lanjutan dengan H2SO4. Ini kalau misalkan pengen mendapatkan obat-obat golongan basa atau basic drug. Basic drug ini biasanya senyawa-senyawa golongan psikotropika itu dia merupakan basic drug. Kalau yang ini tadi yang larut dalam CHCl3 kan obat-obat netral ya. Obat-obat netral. Seperti itu. Kemudian nah, ini kalau ekstraksi spesimen urin atau cairan lambung, tujuannya adalah untuk mendapatkan beberapa fraksi, ada fraksi A, fraksi B, fraksi C, fraksi D. Nah, ini lebih jelasnya nanti bisa dibaca di buku ajar yang Kemenkes. Kemudian ini metode preparasi sampel dibagi menjadi dua, yaitu metode konvensional dan advance atau new trend atau modern. Ya, konvensional sama modern. Nah, ini sampel itu kan bisa berbentuk padat, serbuk atau cair. Tergantung kita mengambil sampelnya itu sampel apa. Kemudian baik itu sampel padat, serbuk atau cair harus dipreparasi. Preparasinya kalau sampel padat bisa meliputi pelarutan dan ekstraksi. Kemudian kalau
sampelnya itu serbuk juga bisa pelarutan dan ekstraksi. Kalau sampelnya cair dapat langsung dilakukan filtrasi baru dilakukan ekstraksi. Kebalikannya ya, kalau padat sama serbuk ini kan pelarutan baru filtrasi, tapi kalau cair ini filtrasi baru dilakukan ekstraksi. Kemudian derivatisasi ini opsional kalau diperlukan, kalau misalkan tidak diperlukan bisa langsung dilakukan analisis. Kita ke metode preparasi sampel konvensional terlebih dahulu. Pertama, metode preparasi sampel konvensional yang paling sederhana dan paling mudah dilakukan adalah pelarutan. Pelarutan ini terutama kalau sampelnya itu dari padatan, ya, kemudian dia dilarutkan terlebih dahulu, baru dia difiltrasi. Kemudian ekstraksi biasa. Nah, ekstraksi biasa itu apa? Ini gambarnya corong pisah ya. Kalian sudah pernah kan di praktikum kimia organik. Nah, ekstraksi biasa ini merupakan ekstraksi konvensional atau ekstraksi cair-cair. Kenapa dia dinamakan ekstraksi konvensional? Karena dia masih menggunakan pelarut dalam jumlah besar. Kemudian proses preparasi sampelnya juga sangat lama ya, karena harus digojok berulang kali seperti itu. Nah, dia ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kalau kelemahannya diantaranya kan dia menggunakan pelarut dalam jumlah besar sehingga limbahnya juga besar. Kemudian selama kalian gojok ya, selama digojok itu akan timbul emulsi. Kemudian dia pemisahan fasenya terjadi sangat lambat. Kelebihannya, kapasitas sampelnya besar. Kalau sampelnya kalian punya sampel yang besar, oke, dapat dianalisa menggunakan metode ini. Tapi kalau sampelnya kecil, kan susah ya dianalisa pakai metode ini karena corong pisahnya aja besar. Kalau sampelnya kecil kan dia harus dilarutkan dulu. Kemudian itu baru ditambahkan pelarut yang non polar. Kalau misalkan sampelnya itu polar, ditambahkan pelarut polar dulu, dilarutkan dulu dalam pelarut polar, kemudian ditambahkan pelarut non polar untuk mengekstraksinya, kemudian digojok. Nah, kalau sampel kemudian pada akhir ekstraksi itu kan dia harus diuapkan ya menggunakan rotary vakum evaporator. Tujuannya adalah untuk menguapkan pelarut. Nah, itu kalau resikonya kalau menggunakan metode konvensional. Jadi harus kerjanya banyak tahap, kemudian digunakan banyak pelarut organik sehingga limbahnya kan juga banyak kalau pelarut organik yang digunakan. Metode preparasi sampel yang lebih advance atau mengikuti tren yang baru. Di antaranya pertama adalah mikroekstraksi. Kalau tadi ekstraksi cair-cair itu ekstraksi biasa ya, menggunakan pelarut besar, kali ini mikroekstraksi. Dinamakan mikro karena kita menggunakan pelarut organik dalam satuan mikroliter. Kemudian ekstraksi cair-cair ini mikroekstraksi berdasarkan ekstraksi cair-cair. Prinsip ekstraksi cair-cair ada namanya single drop mikroekstraksi, liquid membran ekstraksi, ya ada dispersive liquid mikroekstraksi. Kemudian ekstraksi fase padat cair, ada solid phase ekstraksi, ada solid phase mikroekstraksi, ada persorptive ekstraksi dan lain sebagainya. Nah, ekstraksi mikro di sini menggunakan pelarut dalam jumlah yang lebih kecil daripada ekstraksi biasa. Ini contohnya single drop mikroekstraksi. Nah, kalau sampelnya kalian itu kecil, kemudian kita mau mengekstraksi biar tidak waktu yang dibutuhkan lebih singkat dan tahapan yang dibutuhkan tidak terlalu lama, dapat menggunakan metode ini, single drop mikroekstraksi. Namanya single drop berarti kan satu tetes ekstraksi dengan menggunakan satu tetes pelarut organik. Nah, ini pelarut organiknya itu yang ini
lingkaran ini yang kita keluarkan dropletnya. Kemudian ini ada pelarut organik yang kita gunakan untuk mengekstrak. Jadi analit yang ada di dalam sampel itu akan lari ke pelarut organik. Kemudian kalau biasanya kita gocok itu kita ganti menggunakan stirring. Ya, pengadukan menggunakan magnetic stirrer. Kemudian SDM ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu immersion yang pelarut organiknya berada di dalam sampel atau headspace. Headspace itu gantung pelarut organiknya. Nah, kalau untuk yang metode headspace ini digunakan untuk analit-analit yang sifatnya volatil. Volatil kan mudah menguap, jadi pelarutnya digantung di atas, kemudian ini di stirrer sama dilakukan sedikit pemanasan agar analitnya itu dia naik ke atas sehingga berkumpul di analit sini. Kemudian kita ambil, kemudian kita langsung bisa injeksikan ke instrumen untuk analisis, bisa dikombinasikan dengan GC atau HPLC. Kemudian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi SDME. Nah, kalau kita nanti akan mengembangkan metode analisa, maka kita harus memperhatikan faktor-faktor apa saja yang kinerja dari metode preparasi sambal kita. Nah, diantaranya jika kita mengembangkan lebih lanjut tentang metode ekstraksi SDME, nanti kalau kalian kerja misalkan tidak ada metode yang sesuai, maka kan harus mengembangkan metode baru. Jadi harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi. Di antaranya di sini ada waktu ekstraksi, jenis pelarut organik, kemudian kecepatan pengadukan, kemudian efek ionik, kemudian ada pH larutan dan suhu. Nah, ini harus dioptimasi itu tujuannya untuk mendapatkan kondisi yang optimum. Dari kondisi yang optimum itu baru kita dapat mengaplikasikan pada sampel yang real. Kemudian kalau tadi berdasarkan metode liquid ekstraksi, sekarang metode solid phase ekstraksi. Nah, solid phase ekstraksi ini dibagi menjadi dua, solid phase ekstraksi sama solid phase mikro ekstraksi. Kalau solid phase ekstraksi ini dia menggunakan pelarut dalam jumlah mili, tapi tidak terlalu besar sebanyak liquid ekstraksi yang metode konvensional, tapi dia meminimalisir pelarut juga. Kalau solid phase ekstraksi digunakan untuk mengisolasi dan mengeluarkan analit melalui satu padatan, sehingga analit tersebut teradsorpsi pada padatan tersebut. Jadi analitnya itu dialirkan pada satu padatan yang biasanya kita sebut dengan adsorben. Ya, adsorben. Kemudian tujuannya adalah mengisolasi analit, memekatkan analit, sama melarikan analit target ke pelarut yang lebih sesuai. Jadi SPE ini ada berbagai macam tahapannya, gambarannya seperti berikut. Nah, ini adalah namanya cartridge, SPE cartridge. Jadi bentuknya sirip, ya. Tapi dia di bagian di sini ada absorben. Jadi yang warna kuning ini namanya untuk menyangga biar warnanya orange. Warnanya orange ini namanya fritz ya, pada bagian atas sama bawah. Sedangkan yang bagian warna kuning itu adalah adsorben. Di sini ada pre-filter ya, filter awal, kemudian ada ring, di sini ada ring, kemudian ada partikel ini adsorbennya, kemudian yang ini support material sama ring ini adalah benda yang sama ya, biasanya kita sebut dengan Fritz SPE. Fungsinya adalah untuk menahan adsorben ini supaya dia tidak lari gitu. Jadi dia dipres sama fritz ini, si absorbernya ini terletak di antara fritz ini. Kemudian fritz ini dia juga mempunyai pori yang bisa meneruskan larutan sampel itu menuju ke adsorben. Nah, adsorben akan mengadsorb analit kita, kemudian analit yang senyawa lain yang tidak kita kehendaki dia akan keluar ke bawah sini ya. Kemudian nanti pada hasil akhir nanti adsorbennya ini akan kita elusi atau analit-analit yang terjebak di adsorben ini akan kita elusi. Prinsip kerjanya pertama adalah tahapan conditioning, mengkondisikan agar basah.
kayak kalau kalian mau nyaring pakai kertas saring kan kertas saringnya harus dibasahi terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua adalah mengalirkan sampel. Jadi sampel itu kan ada banyak komponennya, tidak hanya analit saja, ada senyawa pengganggu lainnya. Kemudian kita lewatkan di sini. Nah, analit targetnya kita itu yang bentuknya segitiga ini. Nah, bentuknya segitiga, harapannya itu kan yang teradsorb di adsorbennya berwarna kuning ini kan yang segitiga saja. Sehingga yang lainnya itu diharapkan kan keluar. Ini ada yang warna merah sudah keluar karena tidak sesuai sifat adsorben dengan sifat analit ya. Jadinya yang warna merah keluar terlebih dahulu. Tapi yang warna hijau ini dia masih nempel sehingga harus dilakukan pencucian untuk mengeluarkan yang analit berwarna hijau ini. Kemudian kalau tahap akhir yaitu elusi. Elusi itu berarti dia, nah, kalau pencucian tadi kan yang keluar masih pengotor sehingga analit kita yang segitiga ini masih tertahan di adsorben. Nah, untuk mengeluarkan analit itu dilakukan proses elusi. Elusi ini dilakukan dengan menambahkan pelarut lain yang sesuai dengan kelarutan dari analit kita. Ini untuk proses SPE dapat juga dilakukan dengan bantuan vakum ya, karena kan ini filternya ini kan dia padatan yang tersusun rapi sehingga biasanya itu untuk turun itu agak lama. Untuk sampelnya bisa turun itu agak lama sehingga dapat dilakukan dengan bantuan vakum. Nah, ada SPE, kemudian ada SPM. Kalau SPME ini dia tidak menggunakan pelarut organik, tapi dia menggunakan adsorben saja. Nah, di sini disebutnya adalah ekstraktor yang digunakan ada dalam jumlah yang sangat kecil, ditempelkan pada material lain sehingga fase pendukung dibiarkan kontak dengan sampel yang mengandung analit target, sehingga senyawa tersebut akan terekstraksi dalam waktu tertentu. Gambarnya pulpen yang dicetekkan itu. Kemudian dia ada dua bentuk. Yang jelas pada bagian luar itu namanya ini ya yang warna coklat tua, yang warna abu-abu tua ini namanya material adsorben ekstraktor, dia berfungsi sebagai ekstraktor. Kemudian dia yang berwarna putih ini namanya material pendukung, atau material pendukungnya bisa juga diletakkan di luar. Tapi material pendukung ini kalau dia di luar itu kan ininya nanti material yang sampel itu sampel dilewatkan ke dalam sini, berarti dia intube, dia di sini kan intube berarti lubang kan, di dalamnya berlubang, jadi sampel dilewatkan sini sehingga dia mengalir melewati ekstraktor. Jadi yang terpenting adalah analit kita itu dia kontak dengan ekstraktor. Kemudian dia dibagi menjadi dua juga, dia biasanya headspace sama immersion, nyelup sama gantung gitu. Nah, ini yang immersion, yang nyelup. Pertama-tama pulpennya ini kan belum dikeluarkan ya, dimasukkan dulu dalam botol. Jadi isinya pulpen itu adsorbennya, ya isinya pulpen itu adsorbennya. Kemudian pas dia dimasukkan ke dalam botol ini adsorbennya kan belum dikeluarkan. Kemudian pas proses ekstraksi ini adsorbennya dikeluarkan, dicetekkan gini sehingga adsorbennya ini keluar ya, yang warna hijau, yang ini kotak ini. Kemudian kalau selesai ekstraksi dia adsorbennya itu dimasukkan lagi, kemudian dilakukan analisa menggunakan instrumen. Nah, kelemahannya kalau metode SPME ini kita harus menyesuaikan injection port atau tempat injeksi sampel instrumen itu harus sesuai dengan dengan SPME device-nya. Jadi kan biasanya itu GC atau HPLC pakai siring khusus. Nah, ini injection port-nya harus disesuaikan diameternya dengan SPME device. Kalau headspace yang gantung ya.
gantung. Jadi kalau misalkan ini itu yang warna hijau tua ini larutan sampelnya, maka dia digantung. Kemudian metode. Kemudian kita tadi kan habis metode preparasi sampel, ada metode tradisional sama advance. Ini juga sekarang kita masuk ke metode analisis sampel. Nah, metode analisis sampel ini juga dibagi dua, yaitu konvensional dan advance. Metode konvensional ini dapat dilakukan dengan tes swab. Contohnya yang sudah kalian lakukan kemarin praktikum ya, analisa narkotika itu dapat ditambahkan dengan reagen-reagen pengompleks yang memberikan hasil warna yang spesifik. Ini contohnya. Ada banyak ya reaksi warna. Kemudian paracetamol dapat juga dilakukan dengan ortokresol, penambahan reagen ortokresol sehingga dia uji positifnya ditandai dengan terbentuknya larutan yang berwarna biru. Kemudian ini asam salisilat pakai Trinder test. Trinder test yang A itu belangkonya urin, kemudian hasil uji positif lemah kalau kadarnya kecil, yang B kalau C itu hasil uji positif kuat. Jadi kalau menggunakan tes warna untuk uji analisis, itu dia juga sangat bergantung pada konsentrasi analit di dalam sampel. Kalau konsentrasi analitnya itu rendah, biasanya tidak memunculkan warna yang signifikan. Tapi kalau konsentrasi analitnya tinggi, dapat dilakukan dengan uji warna ini karena warna yang dihasilkan pekat. Nah, untuk itu kalau sampel-sampel yang konsentrasinya rendah biasanya harus dipekatkan terlebih dahulu. Kalau tidak untuk uji kualitatif ya harus dipekatkan terlebih dahulu. Selain itu dapat juga dilakukan uji kualitatif menggunakan instrumen. Ini kalium bikromat. Nah, masih ingatkah kalium bikromat ini salah satunya digunakan untuk apa? Untuk uji alkohol ya, salah satunya. Warnanya dengan uji positif berwarna hijau, larutan berbentuk larutan yang berwarna hijau. Kemudian ini metode modern atau advance, ini kita menggunakan metode instrumentasi. Ada apa saja metode instrumentasi? Yang pertama ada POCT, Point of Care Test. Ya, ini sering kalian gunakan POCT ini. Termasuk di dalamnya adalah tes narkoba ya. Kemarin pakai ini kit narkoba itu. Kemudian tes kehamilan, kemudian tes stik gula darah, stik asam urat, ya itu metode POCT itu namanya. Kemudian immunoassay. Nah, immunoassay lateral flow atau ILF. Ya, ILF ini prinsipnya adalah ELISA. Seperti ELISA ya, prinsipnya seperti ELISA karena di situ ada immunoassay. Kemudian ada strip test. Nah, strip test ini sama dengan POCT ya, point of care test. Gunanya untuk pemeriksaan screening. Tapi untuk strip test ini juga dibutuhkan konsentrasi yang besar, biasanya konsentrasi analit yang besar. Kemudian kalau metode instrumental, kita masuk ke spektrofotometri, gas kromatografi, dan high performance liquid chromatography. Nah, inilah mengapa kalian mendapat mata kuliah instrumentasi 2 yang kita fokuskan pada penggunaan spektrofotometer, kemudian gas kromatografi sama high performance liquid chromatography ya, HPLC atau KCKT. Jadi tujuannya karena di dalam analisa toksikologis ya, terutama di dalam analisa toksikologis itu banyak menggunakan instrumen-instrumen yang sudah modern seperti GC, HPLC sama spektro. Kemudian untuk analisa kuantitatif itu dapat dilakukan menggunakan ketiga instrumen tadi ya, baik GC, HPLC atau spektro. Itu analisa kuantitatifnya dapat dilakukan menggunakan 3 metode. Yang pertama metode standar eksternal. Metode standar eksternal ini dapat kita lakukan dengan membandingkan standar eksternal dengan membandingkan sampel.
sehingga konsentrasi zat diperoleh dari area sampel per area standar dikalikan dengan konsentrasi standar eksternal. Kemudian ada juga standar internal. Kalau kita bahas tentang standar internal, yang kita gunakan adalah perbandingan respon dan luas area. Sehingga di sini kita konsentrasi zat X ditentukan berdasarkan area standar internal di dalam standar sama area standar internal di dalam sampel. Itu dia pengaruh matriksnya gimana kalau di dalam sampel seperti itu. Jadi kita dapat lebih akurat lagi kalau pakai metode standar internal ini karena kita tahu pengaruh matriks sampel itu bagaimana terhadap signal analit atau respon analit dari instrumen kita. Ya, kemudian ini caranya standar internal dalam sampel, area standar internal dalam standar per area internal dalam sampel dikali area sampel per area standar kali konsentrasi standar. Kemudian analisa kuantitatif yang ketiga dapat dilakukan dengan metode spike atau spiking, atau biasanya kita sebutnya metode standar adisi. Ya, metode standar adisi itu cara menentukannya kadar senyawa X adalah kadar spike atau luas area tanpa di spike per luas area sampel dengan spike dikurangi luas area sampel tanpa spike. Jadi dia harus dikurangi terlebih dahulu luas area sampel yang dengan di spek itu berapa, kemudian luas area sampel tanpa spek itu berapa. Biasanya metode yang spek ini dilakukan apabila konsentrasi sampel itu konsentrasi analit dalam sampel itu terlalu kecil sehingga tidak mencapai batas deteksi dari instrumen, sehingga ditambahkan larutan standar dengan konsentrasi tertentu untuk meningkatkan konsentrasi sampel. Nanti pada hasil akhirnya perhitungannya itu konsentrasi standar yang ditambahkan itu dikurangi dari hasil analisa sampel plus standar dikurangi dengan konsentrasi standar yang diinjekkan, seperti itu. Jadi kita mendapatkan konsentrasi sampel saja. Terima kasih, demikian untuk materi ke-6 toksikologi klinik. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.